waktunya untuk datang menghadiri acara arisan yang ke-6 ini di rumahnya saudara kita Mas Lukman. Terima kasih Mas Lukman sudah berkenan menjadi tuan rumah, dan Pak Isro sebagai pembina berkenan selalu datang. Alhamdulillah dimanapun Pak Isro selalu datang, tidak pernah absen ya Pak Isro. Maskotnya PBB. Dan buat saudara-saudara yang baru hadir, baru datang, misalnya Mas Arif tuh yang nggak pernah datang tuh baru duduk Mas Arif tuh. Ya, pada kesempatan ini saya juga hanya mau menyampaikan minta maaf kalau misalnya nanti atau di WA grup saya kurang aktif, mohon maaf ya, karena dengan kesibukan saya dari sekarang saya mau mulai ngomong, barangkali di arisan ke depan saya nggak bisa datang, mohon maaf sebesar-besarnya, karena bukan keinginan nggak mau datang, cuma memang harus bagi waktu. Saya sering di Pemalang Sabtu minggunya, dan ini juga benar-benar menyempatkan biar ya pulang Pemalang karena menghadiri arisan ini ya Mas Lukman. Ya, matur nuwun. Mungkin pada bosen ya dengerin saya ngomong terus ya. Oh, berapa duitnya? Ya arisan saya harus ngomong. Sebenarnya tadi saya udah telepon Pak Suraji, kok nggak datang-datang? Maksudnya biar gantian ngomong, jangan saya terus. Belum datang juga. Jadi ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada sedulur-sedulur yang berkenan hadir, dan ke Mas Lukman yang sudah menjadi tuan rumah. Terima kasih sekali Mas Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Haji Alvan. Silahkan waktunya Kang Dosa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Sebelumnya saya kaget ya karena jol-jol ditodong kok saya kayak nggak punya tampang jadi yang pengisi tausiah, tapi jol-jol untuk jadi pengisi tausiah atau memberikan sedikit istilahnya itu untuk berbagi bawahi atau kita diintisarkan atau diistisarikan atau kita dibuka jadi bagi besar. Sebenarnya di agama Islam itu atau di perkembangan agama kita itu cuma dibagi 3 tahap. Yang pertama apa? Usulidin apa? Yaitu ilmu tentang untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk belajar keimanan. Itu berarti kalau kita belajar keimanan, belajar ketauhidan, itu berarti kita belajar di bidang usulidin. Nah, usulidin banyak cabang-cabangnya. Kalau kita lebih mau mendetail, ya itu kita sekolah di pondok-pondok pesantren, itu akan udah lebih secara dalam. Cuma kalau kita diambil kita kerucutnya atau kita ambil pada intinya, yaitu namanya kita apa pelajaran usul ludin. Yang kedua apa? Yang kedua itu syariah. Nah, kalau syariah itu dalam bahasa Arabnya apa? Sebenarnya Sara'ah itu dari baku bahasa Arabnya. Ya. Kalau syara'ah apa artinya? Simpel, jalan menuju ke mata air.
Ya, kalau kita belajar syariah, belajar tata yang awal-awalnya kita di Indonesia akan ke syariah, karena belajar menuju ke mata air. Apa itu ke mata air? Ya, ya kalau mata air, jadi kalau kita di apa namanya dikiaskan lagi, kita diterjemahkan lagi, itu jalan menuju nilai-nilai kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Itu kalau kita mau belajar menuju yang akan lebih baik kita dalam hidup di dunia maupun di akhirat, ya belajar syariah, belajar ilmu agama. Nah di situ juga sama. Kalau kita mau mendetail syariah seperti apa, ya karena di situ bidangnya banyak, ada bidang hukumnya, ke pemerintahan ada, hukum bidangnya ke syariah, ke syariat kita sebagai umat Islam ada. Untuk kita harus bagaimana kita harus untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan apa haji dan sebagainya, itu di situ apa di kitabnya tuh ada semua. Dari apa yang kita pahamkan, kemudian dari ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga syariah jalan menuju mata air itu nilai kehidupan yang lebih baik. Jadi kita harus selalu senantiasa menjalankan nilai-nilai kehidupan kita yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk Pak Alfan. Ada surat perintah gitu ya. Saya punya usulan tadi dari tausiah tadi. Kita kan udah banyak orang ini, banyak orang, kemudian daerahnya beda-beda. Saya yang satu SMP itu Mbak Neli sampai sekarang belum ketemu. Saya dipaksakan masuk ini karena Mbak Neli. Ya, saya merasa apa ya, ketemu saudara baru gitu. Karena saya orang Dongkal tapi orang Dongkal kau no. Banyak kan orang Pemalang. Ya. Ya. Jadi maksud saya besok mungkin kita acarakan setiap pertemuan ada waktu apa namanya perkenalan masing-masing dari mana saya, kalau perlu misalnya promosi gitu ya, promosi ada yang bisa dinamo, Pak saya punya bengkel dinamo di sana, barangkali nanti ada yang butuh apa mbak kumparan ke saya gitu ya. Terus yang lain mungkin yang punya latar belakang, dan semuanya harus bicara. Bukan hanya ketua, bukan hanya penasihat, bukan semuanya. Walaupun cuma nama saya ini udah selesai nggak apa-apa. Karena dari kita untuk kita semuanya harus bisa ngomong, harus ada feedbacknya, harus ada saling kenal. Kalau kita ketemu sering, saya ngerti wajahnya ini, tapi nggak apa namanya, mau manggil nggak enak, balik Mas, Mbak, gitu. Saya Majelang Kecamatan Batu Umpur, Kabupaten Pemalang. Di Jalan Irhonteng, bebas. Honteng Tegalega, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Nama saya Sri Henti, asal dari Pemalang, Jalan Dilek, Senen Pemalang. Di sini di dekat rumah Pak Haji Alfan, pesantren SD Al-Makom. Terima kasih sudah masuk di anggota PWP ini. Ternyata kami setua ini dengan Pak Isro diterima dengan baik. Padahal saya pikir saya paling tua mau keluar, malu. Tahu-tahu kata Pak Isro jangan, justru biar ketemuan.
hal terbaik kita dapatkan. Terima kasih. Kemudian acara berikutnya Aco perak-perak nemen ra. baru jam setengah 12 ya, tapi nggak apa-apa, sholat dan makan. Tapi karena sholat istrinya Mas Wisman. Istri keberapa, Bu? Istri tua. Asal saya dari Boyolali. Undang-undang itu pada berganti. Waalaikumsalam. Istri dari Mas Oteng dari Coma. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nari Kurniati, istrinya Mas Kusmanto. Saya dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni, istri dari Mas Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Tarmono. Asal pertaruhkan di salone. Nang ini tinggal ini noteng. Marilah kita melaksanakan pada hari ini kita bisa ketemu lagi teman-teman. Tentu yang hari ini tidak hadir itu saya yakin karena memang betul-betul nggak bisa hadir, mungkin karena sakit, ada juga yang pulang kampung, ada juga yang mungkin yang ketiga mungkin yang dapat proyekan. Nah, mudah-mudahan yang dapat proyekan ini tetap dapat proyek gitu ya, karena itulah langkah untuk untuk keluarga kita. Sebetulnya bukan sharing lah, kita berbagi pengalaman saja lah ya. Kebetulan saya mungkin di antara teman-teman itu yang paling lama mungkin ya, karena saya di Bandung ini tahun 87. Kalau Pak Sabroni, nah ya itu beda setahun kan Mas Sabroni. Apalagi yang muda-muda itu ya, yang angkatan-angkatan itu, wah, kayaknya mereka waktu itu sedang di SD, saya udah di Bandung gitu ya. Tentunya saya bersyukur karena dengan PWP ini kita ada ikatan silaturahmi yang cukup bagus. Kebayang dulu ketika saya tahun 87 itu adanya IMPP namanya, Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang. Nah itu yang ada pun di Bandung itu hanya 5 orang. Saya waktu itu ingat ketemu kemudian bermalam di Sukaliun karena di situ ada orang Pemalang, saudaranya Mbak Hidayah, sekarang juga masih Bandung ya, orang Mulyoharjo, sekarang masih ada juga gitu ya. Kemudian waktu itu juga saya ingat pertama kali datang
nginep lagi satu malam di Jalan Patuha, karena waktu itu di Jalan Patuha itu ada seorang jenderal orang Pemalang itu menampung saya. Nah itu pengalaman ya, artinya ketika saya di Bandung itu betul-betul nggak punya saudara, nggak punya sanak famili, sehingga akhirnya saya ditampung oleh orang Pemalang yang memang ketika dipertaruhkan saya tahu alamatnya. Nah beruntung sekarang ini kita udah terbentuk PWP sudah sekian lama ya, hampir setahun ya, karena nanti tanggal 26 itu kita ulang tahun PWP ya. Ingat ya, tanggal 26 itu kita ulang tahun PWP itu ya. Karena ingat pembentukan PWP itu waktu itu saya sama Pak Suraji, sama Pak Ito, sama siapa lagi ya? Angga, dan siapa lagi saya lupa ya. Nah Pak Jumadi ya, yang orang UIN. Cuma Pak Jumadi ini tiba-tiba menghilang, nggak pernah datang lagi. Nah itu sejarah berdirinya PWP. Artinya kita menorehkan sejarah pendirian PWP itu tanggal 26 Desember. Jadi setelah Natal itu kita mendirikan PWP. Nah itu bersyukur karena kita sebentar lagi akan mengadakan ultah ya, ultah yang 1 tahun. Nah tentunya nanti ultah itu akan diurus oleh saya kemudian Mbak Ratna gitu ya, ingin ngobrol dengan para pendiri ya, Mas Tito, kemudian juga senior-senior yang lain untuk flashback gitu ya, betapa memang penting kita membuat tadi ya paguyuban ini. Memang sekarang secara legalitas paguyuban belum terbentuk ya, artinya belum ke akte notaris. Mudah-mudahan nanti oleh ketua segera ya, lagi diurus apalagi ya. Tentunya ini sangat menggembirakan karena takut nanti PW itu dapat proyek kan, tentunya harus punya legalitas. Ya enggak Pak Beng? Nah tentunya hari ini saya ingin bersyukur karena bisa ketemu lagi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang ya, dari berbagai latar profesi yang sebetulnya ini membuat kaya kita. Pak Siswi cerita bahwa ketika dia membentuk bisnis, dia punya strategi adalah membentuk komunitas. Ada komunitas sepeda, ada komunitas golf, kemudian ada komunitas apapun yang memang itu dipakai ternyata untuk marketing sebetulnya Pak Sis ya. Nah kalau bicara tentang marketing, mungkin ini hanya ngobrol saja lah, karena di sini banyak pengusaha ya, ada Pak Hida, penguasa Calingin, Pak Asep, pengusaha restoran gitu ya, terus Pak Siswoyo, pengusaha kafe. Kalau saya pengusaha apa ya? Pengusaha ilmu ya. Karena apa? Tugas saya itu ngajar Mas. Karena saya sejak tahun 2095 ya, itu ngajar di Vkom Unisba ya, di Universitas Bandung ya. Meskipun ketika masuk ke sana saya nggak ada teman, nggak ada saudara, karena ternyata di dalam itu semuanya saudara gitu loh. Jadi bingung juga awalnya ya, kok masuk ke belantara itu ya. Tapi ya itulah kehidupan. Jadi intinya kita para perantau itu tentunya harus dibentuk dengan sikap survive ya. Saya ingat ketika masuk ke Bandung itu tadi tidak punya saudara, akhirnya nginep di salah satu rumah orang Pemalang gitu ya, sampai akhirnya tadi ya kos itu pun dengan teman-teman yang memang senasib saya dari berbagai kota. Dan saya betul dulu karena orang saya itu banyak ya, orang tua saya itu anaknya 14 kayaknya nggak ada yang saingan ya 14 itu. Saya itu 12 ya, waduh ada saingannya ya. Sehingga ketika kami kuliah itu akhirnya anak-anak itu nyebar kan, ada yang Semarang, ada yang di Jogja, ada yang di Bogor, ada yang di Bandung, sehingga akhirnya masing-masing anak itu harus bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Nah itu hebatnya orang tua kita ya, meskipun awalnya diberikan semacam jalan gitu ya, diberikan semacam modal ya, modal berarti ala kadarnya gitu ya. Tapi ketika kami di perantau, disitulah muncul jiwa tadi ya, surviving ya, jiwa mempertahankan hidup gitu ya. Dan itu
bagi apa namanya perantau itu penting. Saya ingat bagaimana saya dulu jual buku itu di Masjid Salman. Ada yang tahu kan Masjid Salman? Saya di situ jual buku. Nah karena jual buku itu akhirnya saya sering baca. Karena saya sering baca, akhirnya saya jadi penulis. Nah itulah awalnya. Waktu itu mungkin kalau saya sering atau jarang membaca, mungkin saya tidak jadi penulis ya. Karena apa? Jarang membaca. Tapi gara-gara membaca, akhirnya saya jadi penulis. Karena memang ada hubungan yang tadi ya, yang signifikan antara membaca dan menulis. Sampai akhirnya saya bisa bertahan kuliah itu dengan biaya saya sendiri. Terus ketemu sama Pak Ketua juga, sama-sama di urusan kain ya, tekstil gitu ya. Kemudian kalau saya tadi dengar dari yang pertama tadi masalah IMP dulu pertama. Namun saya telat loh, padahal calonnya tenggudu di pasar. Saya mau kopi, tinggal tengah sejauh ini Matur nuwun itu poros ekstrem maka lagi atau sangat nuwun sewu nuwun ingkang napa ingkang guyub ingkang remen ingkang rani luwih 300 luwih maca tuan rumah Mas Tuan. Kemudian paling sehat, paling berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakti Megen Kecamatan Combal. Tapi kemarin baru beda ini mana? 2 November 2022 ditunjuk oleh Ketua PWP sebagai koordinator arisan. Tapi mohon maaf ya Pak, Ibu, koordinator arisan di sini saya bukan sebagai bandar arisan, ya, sehingga saya dituntut ke sana kemari. Ini mohon maaf, ya. Arisan itu komitmen bersama, kesepakatan bersama. Toh arisan ini di PWP diadakan untuk tujuannya bukan lain adalah untuk silaturahmi PWP supaya terjalin terus panjang Pak Bu. Tidak ada yang lain. Supaya kita terkumpul semua di sini dengan senang hati mengumpulkan orang-orang Pemalang yang ada di Bandung Raya. Seperti itu. Jadi kami bertiga, saya, Mas Tejo atau Tejo ya, kemudian Mas Madalena ditunjuk ketua per 22 November, tepatnya hasil notulen di kafe Balok, kue Balok ya Pak, yang di Koko. Kami bertiga sebagai koordinator supaya perlu diketahui semuanya. Ya, jadi kalau saya nanti mungkin kamu siapa, jadi nanti kita udah tahu semua. Ya, terima kasih Pak Bu. Kemudian saya sebelum melaporkan hasil data siang hari ini, saya mungkin akan mengingatkan kembali ya bahwa sesuai dengan aturan notulen pada tanggal 4 Juni hari Sabtu 4 Juni 2002 ya, di tempat Mas Rizal itu menelurkan notulen yang isinya ya bahwa arisan peserta arisan itu sepakat 75.000 ini Pak, maaf ya, supaya peserta arisan ini tahu semua Pak, supaya tahu semua pada dasarnya karena ini dibuat secara komitmen bersama.
supaya tidak ada yang berbeda pemikiran, supaya satu pemikiran. Ya, bahwa arisan itu diputuskan di rapat notulen 22 tanggal 4 Juni, tanggal 4 Juni 2002 di tempat Mas Rindang. Itu 75.000 sudah sepaket dengan konsumsi. Begitu Pak Bu, konsumsi. Jadi kalau misalkan arisan datang atau tidak datang, ya tetap 75.000. Karena dari pihak tuan rumah, dari pihak tuan rumah ini sudah menyediakan porsi konsumsinya untuk sejumlah peserta arisan tersebut, Pak. Gitu. Adapun uang konsumsi yang kita dapatkan setiap ada acara arisan, itu uang konsumsinya nanti itu akan diserahkan ke tuan rumah, Pak, sebagai tambahan yang tidak ikut arisan tadi. Ya jelas paham, Pak? Paham, Bu? Paham, Pak, ya? Jadi seperti itu. Arisannya 75.000 sudah sepakat sama konsumsi. Kemudian yang tidak ikut arisan, wayahna Pak Bu, bantu tuan rumah. Bantu tuan rumah kan dikonsumsi nih. Mungkin sing anyar-anyar niki nggih, sing anyar-anyar boten ngertos boten kula tagih, boten kula palak. Mung niki kula ngai informasi per kepala, ya. Per kepala itu sudah ditetapkan juga sesuai dengan notulen hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Terima kasih Pak Surasi, orang menonton. Nah itu 10.000 per bulan Pak. Bu, bagi yang baru gabung ke PWB supaya mengerti bahwa ada kewajiban anggota iuran 10.000 per bulan. Ini manfaatnya untuk apa, Pak? Barangkali banyak yang menanyakan. Ini manfaatnya sangat besar sekali, Pak. Untuk dana sosial, ya, untuk kegiatan-kegiatan PWP, ya, kegiatan sosial, misalkan ada yang sakit, ya, ada yang meninggal, saudaranya atau warga PWP, itu kita bisa salurkan dari kas yang kita kumpulkan tiap bulan itu, Pak. Dan kemudian bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah dicantumkan di rapat notulen bahwa uang 10.000 ya walaupun kecil, tapi kalau kita sudah merasa memiliki, nah ini Pak, Bu, rasa memiliki kita Pak, Bu, perlu digugah hatinya. Jangan sampai kita ngoprek-ngoprek terus pengurus, Pak. Ke anggota mohon dengan kesadarannya uang 10.000 tak satu bulan ini, ya, untuk siapa sih Pak? Kita menanamkan 10.000, toh nanti ini untuk regenerasi selanjutnya PWB tidak akan bubar. Terus berkembang sampai generasi Sulawesi. Untuk siapa? Untuk warga PWB, untuk warga Pemalang terutama. Supaya nanti mudah-mudahan dengan seluruh kegiatan-kegiatan PWB yang bermanfaat bisa mengcover kebutuhan kita, mengcover apa yang sedang kita kesusahan di PWB bisa kita bantu. Salah satunya dari uang kas tersebut. Itu Pak Bu ya yang perlu dimengerti. Mohon dengan kesadarannya kita mengetuk hati kita pribadi masing-masing, ya. Iuran wajib itu 10.000 perlu dimengerti dan dimaklumi, ya. Dan mungkin ini karena Pak Bendahara Pak Gus Budi Sakso nggak hadir tadi, izin pulang dulu jemput. Pak, setuju? Ya, setuju. Seperti sekarang ibu-ibu di sini yang ayu-ayu ngumpul di sini, yang ganteng-ganteng ngumpul di sini, yang elek-elek nyebar Pak, nyebar dari luar pojok. Si elek-elek ayo pada nyebar. Nah itu Pak.
maka kita jaga tubuh makan. Yang kedua kita harus sehat Pak, ya, jaga kesehatan. Tertawa jangan salah Pak, tertawa itu juga sehat Pak, ya. Terkumpul, ya, terkumpul siang ini totalnya ada 4.025.000 Pak. 4.025.000. Ini termasuk yang bayar tunggakan kemarin. Jadi nanti sisa-sisa kemarin siapa yang ini akan saya berikan dari ini yang merasa kurang pada arisan sebelumnya. Kemudian uang konsumsi terkumpul siang ini, ya, totalnya ada 450.000 Pak. 450.000 ya. Kemudian iuran wajib bulanan siang hari ini sudah terkumpul 855.000. Kemudian uang sukarela ini lumayan banyak Pak, 445.000, ya, sehingga total dari arisan konsumsi dan wajib serta sukarela terkumpul per hari ini 5.775.000 rupiah. Alhamdulillah Pak, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا صلاتنا ركوعنا سجودنا وعبدنا يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al hada majmu'ah sahbil Pemalang. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina fi tariqatik. Allahumma hdina fi tariqatik. Allahumma hdina fi tariqatik ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mubarakatul Quran. Al-Fatihah.